Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya baca tadi di ujungnya la'allakum yatafakkarun. Agar kalian tafakkur. Tafakkur itu dari kata fakaro, fikir, ya, fikir. Tapi nanti ada lagi ayat yang mengatakan yaqilun, la'allakum taqilun, agar kalian mempergunakan akal. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu menggiring pembacanya agar menggunakan akal, agar bertafakur, merenung, berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Objek yang dipikirkan itu berkaitan kalau dengan tadi lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, sekiranya Quran ini diturunkan kepada gunung, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti engkau saksikan gunung itu akan tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha, itulah perumpamaan kami buat linnas, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa memikirkan, agar mereka bisa merenungkan. Jadi apa kata kunci dalam ayat ini? Begitu besarnya Al-Quran, begitu tingginya Al-Quran, ya. Ketinggian dan kebesaran Quran ini baru akan dirasakan oleh orang yang khosyah. Ya, khosyah. Khosyah artinya takut. Jadi kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Quran ini tidak akan memberikan efek, nggak akan berpengaruh, tidak akan berbekas. Ya, itu. Satu. Yang kedua, kata kunci yang kedua, perumpamaan-perumpamaan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allahum yatafakkarun, ya, agar mereka memikirkan, agar mereka merenungkan. Ya, manusia-manusia yang ingin dibentuk oleh Quran ini adalah manusia-manusia yang mengedepankan iman, mengedepankan takut kepada Allah, mengedepankan akal sehat, mengedepankan berfikir. Itu kita bisa bayangkan itu. Kalau manusia yang dibekali dengan keimanan, dengan punya rasa takut kepada Allah, kemudian mengeksplor kemampuan berfikirnya, jadilah orang yang cerdas berfikir di bawah bimbingan iman. Alangkah indahnya ini, alangkah indahnya ini, ya. Tapi satu syaratnya tadi, ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, kita harus mempunyai khosyah, ya, rasa takut. Dan dengan khosyah inilah nanti salah satu alasan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, mudah-mudahan
Dengan bekal takut kita buka Quran dan kita tutup Quran dengan menambah rasa takut. Saya ulang. Mudah-mudahan dengan rasa ta'zim, dengan rasa takut kita buka Al-Quran, dan dengan hasil bertambahnya rasa ta'zim, bertambahnya rasa takut kita kepada Allah, kita tutup Al-Quran. Maka setiap kali kita buka Quran dan kita tutup, ada penambahan keimanan, penambahan kesadaran, penambahan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi kontrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami semua dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai ayat ke-5. Saya sudah memberikan sedikit modal sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Sedikit bahasa yang kita bahas, kemudian sedikit pembahasan yang saya sampaikan, itu adalah modal awal kita untuk mengeksplor, untuk mendalami kandungan Al-Quran. Ini misalnya, yuridul insanu liyafjuro amamah. Mungkin kalau kita lihat sepintas, manusia menginginkan agar dia terus menerus berada dalam yafjuro. Kan gitu? Manusia yang mana? Secara psikologis mengapa begitu? Ini bahasanya panjang. Ini bahasanya panjang. Tentu kita berharap bahan mentah ini dapat dijadikan bahan siap pakai dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Sehingga Quran itu betul-betul hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sekarang ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu-satu. Yas'alu. Dari penampakan awalnya saja sudah ketahuan. Ada huruf ya. Huruf mudhora'ah. Berarti ciri fi'il mudhari'. Berarti langsung jawab, ini kata kerja. Khususnya lagi apa? Kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang. Yang ketiga pertanyaannya, ya itu siapa? Dia. Jadi kalau kita urut tadi kata kerja, kita langsung jawab kata kerja. Kata kerja apa? Mudhari'. Siapa subjeknya? Ya artinya dia. 3 itu. Ketika huruf iya-nya kita buang, karena ini ya adanya ketika dia jadi kata kerja kan, mudhari' kan? Ini kita buang. Ini gini. Maka tinggallah sin, hamzah, lam. Ya. Inilah yang disebut dengan kata dasarnya. Ini berarti dari sa'ala yas'alu.
Sa'ala yas'alu itu bisa diterjemahkan dengan bertanya, bisa diterjemahkan dengan meminta. Kalaupun kita terjemahkan dengan meminta, maka berarti hubungannya dengan terjemahan pertama, dengan pengertian pertama, meminta agar kita mengetahui apa yang kita tanyakan. Kata tadi sa'ala bertanya, bertanya kan juga meminta jawaban. Ya. Sa'ala, yas'alu, dia bertanya. Yas'alu, dia bertanya. Kalau saya bertanya, as'alu. Kami bertanya, nas'alu. Engkau bertanya, tas'alu. Jangan engkau bertanya, la tas'al. Matikan lamnya. Tas'alu, engkau bertanya. Jangan engkau bertanya, la tas'al. La tas'al. Keren. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini kembangkan. Sehingga belum sampai kemana-mana, kita baru di sini aja kita sudah dapat banyak. Tuh. Kedua, ayyana. Huruf istifham. Huruf istifham. Istifham itu dari kata fahima, faham. Jadi istifham meminta agar faham, sehingga diartikan dengan pertanyaan. Kata tanya. Bahasa Indonesianya kata tanya. Setiap kata tanya itu dalam bahasa Arab namanya huruf istifham. Ini tulisannya. Istifham, kata tanya. Ya. Ayyana ini sama dengan mata. Tapi saya tidak tahu persis. Nanti kalau ada orang yang dalam artian lebih jago berbahasa Arab, dalam artian berbahasa Arab sehari-hari, ayyana dengan mata itu artinya sama. Kapan? Yang saya tidak tahu, apakah ayyana ini pernah dipakai dalam percakapan sehari-hari? Tapi dalam Quran dipakai kedua-duanya. Al-Quran menggunakan kata ayyana, Al-Quran menggunakan kata mata. Misalnya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah. Itu. Jadi kita simpan saja dulu. Saya katakan tadi, saya tidak tahu persis apakah ayyana ini sama dengan mata, artinya kapan. Apakah ini dipakai dalam percakapan sehari-hari? Ya. Yang jelas Quran menggunakan kedua-duanya. Al-Quran menggunakan mata, Al-Quran menggunakan ayyana. Artinya kapan? Ini enggak ada hubungannya dengan ayyun, Pak. Dengan apa? Ayyun. Enggak ada. Enggak ada. Ayyun yang mana? Oh, ayu. Ya, ayyun. Iya, itu istifham juga tapi beda. Beda ya. Beda.
beda, dia tersendiri. Ayu syai'in fabi ayyi. Ya, ayyi. Ya. Ini ayyana. Oke, itu aja dulu kita simpulkan. Ayyana, mata artinya sama-sama kapan. Quran menggunakan kedua-duanya. Nah, yang saya tidak tahu tadi apakah dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata ayyana, tapi yang saya tahu adalah paling banyak digunakan kata mata. Itu mata ya, bukan kata. Mata, mim. Ya. Nah. Mata raja'ta misalnya, mata raja'ta, kapan kamu kembali? Mata raja'ta min Bandung, kapan kembali dari Bandung? Ya, gitu. Kita ulang. Yas'alu fi'il mudhari'. Subjeknya dia, ya atau huwa, dari kata sa'ala. Ayyana istifham, kata tanya. Ayyana kata tanya. Dia sama dengan mata. Oke? Yaumul qiyamah. Ini idhofah. Coba ambil kesimpulan ini dengan ini, hubungannya di sini. Ambil kesimpulan. Kan idhofah itu isim pertamanya dhammah, isim kedua pakai alif lam, baris akhirnya kasroh. Kan ini masih asli kan ini? Berarti ketika di depannya ditaruh kata tanya ini tidak mengubah baris. Itu aja dulu kesimpulannya. Ya, itu aja dulu kesimpulan yang dapat kita ambil nanti. Setiap kata tanya. Iya. Setiap kata tanya tidak mengubah ya baris dari idhofah. Salah satunya di ayat ini idhofah. Misalnya kita buat begini. Ayyana sendiri itu bisa berdiri sendiri ya, Pak? Artinya Iya, dia berdiri sendiri. tidak berubah apanya, barisnya. Enggak. Karena itu kata tanya kan? Kita contohkan misalnya begini. Akhuka. Nah. Anakmu itu kan idhofah kan? Idhofah. Bahasa Arabnya apa jadinya? Anakmu. Anak apa bahasa Arabnya? Waladun. Ditambah dengan anta kan berarti? Anta. Jadinya apa? Anta ini nanti kita ini lagi jadinya ka kan? Walaka. Iya, kan ini harus u kan? Ya, waladuka. Waladuka. Kalau ini kan dia mabni, tidak berubah. Ya, jadi waladuka. Apa artinya? Anakmu. Sekarang kita tanya, pakai aja ini dulu. Ayyana waladuka. Ah, gitu. Yang saya maksudkan tadi karena di sini istifham ini tidak mengubah baris. Jadi kalau kita tahu misalnya tadi anakmu waladuka, ibumu ummuka, ya, bapakmu abuka misalnya. Ketika di depannya kita taruh kata tanya, di mana anakmu, aina atau kapan? Tidak cocok kapan di sini. Ayyana. Kapan anakmu? Itu masih ada sambungannya lagi kan gitu, ya. Ayyana waladuka atau di mana anakmu? Di mana apa bahasa Arabnya? Aina. Apa? Jadi berarti apa? Aina waladuka. Jangan ragu. Karena pertanyaan tidak mengubah kata sesudahnya. Fahim? Iya, tetap barisnya tidak berubah. Waladuka sendiri bisa dibilang idhofah ya. Memang idhofah. Idhofah ya. Iya.
idhofah itu sendiri idhofah kan ada dua, isim dhamir, isim dhamir. Nah ini isim dengan dhamir. Yang berubah UI tadi kalau isim isim. Kalau isim dhamir ini kata sesudahnya tinggal mengikuti isimnya. Tapi kan ada aina, Pak. Kalau ini kapan ya, Pak? Ada kapan, ada di mana tadi? Kalau di mana aina? Aina. Kalau kapan ayana? Ayana. 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 Dan dua ayat. Kalau kaifa dalam wawon juga Ustaz. Iya. Apa saya kata-katanya? Siapa? Apa? Ya? Hal apakah? Pokoknya hal apakah juga? Ma apakah juga? Gitu ya. Itu masuk istifham itu. Kaifa ya? Kaifa bagaimana? Nah, itu juga kata tanya. Iya, sifatnya pertanyaan. Dari mana ke mana? Ya. Kita ini dulu. Nanti saya akan kembangkan yas'alu. Saya akan kembangkan yas'alu. Ya, saya akan bawa nanti penampakan ini dalam bentuk lain di dalam Al-Qur'an. Kita pahami dulu ayat ke-6 ini. Yas'alu, dia bertanya, ayyana, kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Pertanyaan saya, dianya siapa? Manusia. Tahu dari mana? Oke, itu dia kata kuncinya. Oke, itu dia jawabannya. Yas'alu, dia bertanya, dianya siapa? Manusia. Dari mana tahu manusia? Ayat sebelumnya. Yuridul insan, kan itu? Yuridul insan liyafjuru amamah. Agar dia berbuat fujur terus menerus. Nah, subjek yang sama berarti insannya tadi. Yas'alu, dia bertanya. Ini berarti yang menanyakan hari kiamat, kapan hari kiamat itu, yang menanyakan kapan hari kiamat itu orang yang liyafjuro amamah. Oke, nah itu dia, dibalikin lagi ke ayat kelimanya. Sampai situ paham? Saya ingin kembangkan ini. Sekaligus berharap mudah-mudahan ini jadi frame, pola. Bagaimana dari satu kata kita bisa hubungkan dengan kata-kata yang pernah kita temukan ketika baca Quran. Sekaligus mudah-mudahan nanti kalau ketemu ini, otomatis sudah diprotek dengan bahas ini. Saya simpulkan dulu. Yas'alu, dia bertanya, siapa dianya? Al-insan di ayat 5. Apa yang ditanyakannya? Ayyana, kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Karena memang mau berbuat fujur terus menerus, sehingga dia bertanya kapan. Pertanyaan kapan berkaitan dengan hari kiamat adalah sesuatu yang tidak penting banget. Kalau bahasa kita nggak penting banget, ya.
Tapi kalau pertanyaannya, apa yang harus saya siapkan menghadapi hari kiamat? Bagaimana keadaan manusia nanti hari kiamat? Apa yang menyelamatkan manusia? Itu pertanyaan yang sangat penting, yang perlu ditanyakan untuk dipersiapkan. Ya, gitu. Yas'alu. Saya akan potong di sini. Ah, itu dia. Itu yang akan saya kembangkan. Cara menghafalnya, setelah kita hafuz, kita ingat tadi. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Dia bertanyanya yas'alu. Kapannya? Ayyana. Hari kiamat? Yaumul kiamat. Hafal dong ayat ini. Coba. Itu. Hafalnya bukan karena hafal banyak membaca, tapi hafal karena faham. Beda dong. Nah, ini bedanya itu yang ingin kita bawa. Ya, kalau hafal hanya karena banyak disebut, nggak perlu begini. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. 3 kali 4 kali hafal sendiri. Tapi itu hafal karena banyak dibaca. Ini hafal karena kita bahas per kata-katanya. Pengaruhnya nanti beda. Saya berharap inilah yang beda, inilah yang nanti akan jadi bekal kita ketika kita sholat. Ya. Jadi orang tadabbur itu bacanya tidak akan keluar dari sini. Gitu. Ini sekarang bahasa kita. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Itu sudah bahasa kita kan? Ya, kita terjemahkan ke bahasa Arab. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, barangkali kata yang perlu diakrabkan di sini kita ayyana. Akrabin aja dulu, ayyana. Ulang berkali, ayyana. Kapan? Ya kan? Jadi bacaannya juga jadi benar. Baik. Saya contohkan. Kita kembangkan ini yang kita garis bawahi kata ini. Jadi setiap ayat itu berbeda-beda kata-kata yang akan kita bahas. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal. Yas'alunaka 'anir ruh. Anir ruh. Ya kan? Dari kata yang sama, bedanya hanya subjeknya. Kalau di sini subjeknya ada ya, ada waw nun. Berarti mereka kan? Berarti mereka. Gitu. Yas'aluna. Nah, ini biasanya pengalaman saya, sahabat Quran biasanya bingungnya itu di sini karena disambung dengan ka. Betul nggak? Ini kalau dibuat begini saya rasa nggak akan bingung. Yas'aluna, kan? Oh, ada ya, ada waw nun. Nah, gitu. Nah, di sini kan karena huruf kaf ini kan bisa disambung nih dengan nun. Nah, gitu. Makanya jadi seperti ini. Sehingga kalau kita vulgar dengan cara begini saja, kita nggak ngeh nih ini ada waw nun. Nah, di situ biasanya. Jadi kembali membutuhkan kejelian. Ya. Ini kalau saya langsung tulis begini tadi langsung ngeh. Oh, mereka bertanya, tahu dari mana mereka? Ada ya, ada waw. Ada ya, ada waw nun. Padahal di sini juga ada. Iya. Ini subjek. Kan gitu? Ini objek. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anil anfal, tentang
harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Tentang ruh. Yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, sekarang berarti kalau yas'aluna, yas'alu sudah dua. Yas'alu, yas'aluna penampakannya. Nah, di mana saja kita sudah tahu artinya. Sampai situ paham? Oke. Ya, kita terjemahkan ini. Sa'alah, ini kan fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Setiap fi'il ada fa'il. Fa'il di dalam sa'alah ini huwa. Huwa. Nah, sekarang kita lihat siapa fa'ilnya? Huwa itu siapa? Sa'ilun. Sa'ilun ini isim apa nih? Isim fa'il. Kalau sa'ala artinya bertanya, berarti sa'ilun artinya penanya. Atau yang bertanya, yang bertanya atau penanya, dan dia sebagai subjek. Ini tadi huwa, huwanya adalah ini. Berarti menerjemahkan sini dulu. Yang bertanya atau penanya, kita pakai yang kedua deh, biar lebih singkat. Sehingga sa'ala sa'ilun, penanya telah bi'azabi waqi', terhadap azab yang akan terjadi. Surah Al-Ma'arij ayat 1. Sebentar, Pak. Faham arah saya nih, paham? Arah saya mau ke berjalan ini mau kemana, paham? Jadi dari satu ayat tadi dia bertanya kapan hari kiamat. Nah, kita sudah paham itu, insya Allah dengan kemampuan kita sudah paham itu satu ayat ini. Sekarang kita mau ngambil dari segi bahasa Arabnya. Kita mau kembangkan kata sa'ala. Apa saja nanti penampakannya di Quran, dalam bentuk apa saja, sehingga harapannya melalui satu ayat ini insya Allah nanti dia ketemunya dalam bentuk apapun kita sudah bisa jawab. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Sudah dua. Tadi yas'aluna. Ini ada jawabannya. Berapa kali yas'aluna itu dalam Quran? Ada. Ya. Ketemu lagi sa'ala fi'il madhi. Ketemu lagi dalam bentuk isim fa'il. Sa'ilun. Sa'ala sa'ilun. Penanya telah bertanya. Bentuk sa'ala sa'ilun ini kan itu bentuk apa, Pak? Hubungan apa itu ungkapan seperti ini. Sa'ala sa'ilun. Nah, ini itu Pak, bukan, tapi ini apa gitu maksudnya? Kata kerja, Pak. Dua-duanya jadi satu gitu, Pak. Iya. Ini fi'il, ini fa'il. Gitu ya, Pak. Fi'il diikuti fa'il. Iya, fi'il diikuti fa'il. Kebetulan fa'ilnya itu berasal dari kata dasar yang sama. Oke, nanti kita buat lagi. Kita contohkan kata kerja lain dengan pola ini.
Berarti kalau kita pakai ini, kita pakai format ini dulu. Saya sebut ini formatnya. Penanya telah bertanya. Sekarang kita kembangkan dulu dalam bahasa Indonesia. Pendusta telah berdusta, betul? Pencipta telah mencipta, kan gitu? Apa lagi? Pemukul telah memukul. Pembaca telah membaca. Dapat format. Cara buatnya tinggal buah begini aja. Kita contohkan. Coba. Ya, Khalaqa khaliqun. Khalaqa khaliqun. Khalaqa terjemahannya? Ini kan ini subjeknya. Pencipta telah menciptakan. Pencipta telah menciptakan. Atau qara'a qari'un. Pembaca telah membaca. Ungkapan seperti ini, Pak, diperlukan dalam rangka apa? Kan ini kan seolah-olah yang khusus lah begitu. Iya, tidak ada penjelasan di ayat ini. Ya. Atau hanya dalam dalam ayat lah gitu. Yang jelas kalau kita lihat di ayat ini, Allah tidak menjelaskan siapa yang bertanya. Misal begini, Pak Sumadi bertanya, saya ganti Pak Sumadi itu dengan penanya. Mengapa begitu? Karena artinya nanti bukan hanya Pak Sumadi, orang lain pun akan tampil seperti itu. Tapi kalau saya sebutkan Pak Sumadi, ini berarti khusus untuk Bapak. Bisa dipahami nggak mas saya? Ya, kalau seandainya di sini Sa'ala Ahmad, Ahmad telah bertanya. Ini akan khusus hanya untuk Ahmad. Tapi karena di sini Sa'ala Sa'ilun, penanya telah bertanya dan penanyanya itu nggak dijelaskan siapa. Ini artinya objek berkaitan dengan azab itu akan terus ada manusia yang menanyakannya. Jadi Pak, objeknya itu bisa diganti dengan kata orang. Orang telah bertanya. Bisa. Maka kita buat misalnya Ahmad telah bertanya, Sa'ala Ahmad. Ya. Husain telah, orang secara umum Pak. Al-insan. Sa'alal insanu. Sa'alal insan. Jadi salah satu rahasianya, kalau misalnya ada pelaku di dalam Quran tapi tidak disebutkan orangnya, ini berarti perbuatan itu berpeluang untuk muncul lagi nanti. Ya, bisa dipahami? Belum. Jadi artinya di sini kan yang ditanyakan soal azab. Nanti itu muncul lagi itu dalam bentuk seperti itu lagi atau? Iya, dalam bentuk lagi, masih berkaitan dengan menanyakan azab. Azab itu ada nggak sih? Kapan sih azab itu? Apa sih bentuknya? Itu, ya. Nah ini salah satu di antaranya dari karena misalnya saya contohkan lain begini. Kalau ada satu kejadiannya misalnya di Kreo, tapi kemudian beritanya ada dua. Kalau berita Qur'annya telah terjadi di Kreo, berarti hal yang seperti itu hanya akan terjadi di Kreo. Tapi kalau disebutkan telah terjadi peristiwa ini, tidak dijelaskan tempatnya, ini artinya bisa jadi nanti di Joglo, bisa jadi di mana saja ini terjadi. Bisa dipahami? Itu rahasianya. Mengapa tempatnya nggak disebutkan? Karena dia akan nanti berpindah tempat kemana saja dengan hal yang sama. Nah sama juga dengan ini, ya. Fahim? Ini untuk menggambarkan secara umum nanti
akan muncul ya peristiwa seperti ini. Iya. Mungkin teknisnya akan beda. Mungkin teknisnya akan beda, tapi tetap saja orang yang tidak yakin akan hari kiamat, selalu objek yang ditanyakan itu ada azab nggak sih? Dan itu saya rasa selalu vulgar, selalu live dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang menanyakan itu. Ya, itu. Bahkan ada yang menyebut bahwa orang yang cerita azab-azab mulu disebut dengan halu. Iya kan? Disebut halu. Orang yang ceritanya cuma halusinasi. Alam barzah, alam akhirat, mizan. Itu karena mereka ini termasuk di sini. Bagi kita yang yakin, yu'minuna, kita yakin. Allah mengatakan ada mizan, Allah mengatakan ada siratal mustaqim, Allah mengatakan ada mahsyar. Sami'na. Ya, udah itu selesai kita. Oke, dari sini kita dapat pola tadi, mengubah kata kerja menjadi isim fa'il. Ini kan kesimpulannya, kata kerja menjadi isim fa'il, sekaligus isim fa'il sebagai Sa'ala sa'ilun, penanya telah menanya. Khalaqa khaliqun, pencipta telah menciptakan. Daraba daribun, pemukul telah memukul. Qara'a qari'un, pembaca telah membaca. Penulis telah menulis. Kataba. Selesai kan? Kataba katibun, penulis telah menulis. Yang berbicara telah berbicara khotoba. Khotoba khotibun. Dapat satu. Alhamdulillah, kita belajar pola dari Quran. Kata-kata kita sudah banyak. Nah, ini termasuk cara merawat kata-kata yang kita sudah hafal. Karena kalau dia hafal, dipendemin, didiemin aja, seminggu, 2 minggu, nggak nyampe 3 minggu itu hilang. Iya kan? Karena menghafal itu harus praktek. Menghafal bahasa harus praktek. Nah, kita kan gimana mau praktek bahasa Arab? Sekarang bagaimana prakteknya? Prakteknya kita sendiri aja. Makanya orang-orang tadabbur selalu identik dengan alat tulis, selalu identik dengan pena, kertas. Ya, dan dia punya banyak coretan-coretan. Itu. Kita punya kertas ada surat apa misalnya ya. Itu kan yang dituliskan di depannya kan. Di belakangnya masih kosong. Kadang-kadang kan kita buang kan. Kita manfaatkan. Jadi kita termasuk pengguna ya, memaksimalkan manfaat selembar kertas. Hanya buat coret-coretan. Sa'ala sa'ilun khalaqa khaliqun kataba katibun daraba daribun qara'a qari'un, kelar satu urusan. Ya. Kalaupun kemudian kita bermanfaat, kehadiran lembaran kertas itu kita maksimalkan. Saya lanjut. Berarti penampakannya yas'aluna, sa'ala sa'ilun. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 penampakan dari asal kata ini. Sekarang kita bahas lagi yang lain. Ini dalam hadis saya ambil.
dalam hadis. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Ra'in artinya pengembala. Ra'in artinya pengembala. Kemudian berkembang diartikan dengan pemimpin. Kullukum, semua kalian, ra'in, pengembala, pemimpin. Wa mas'ulun. Nah, pertanyaan saya, mas'ulun isim apa? Maf'ul. Fa'il kan sa'ilun tadi. Iya kan? Fa'il kan sa'ilun. Hah? Itu fa'il, Bu, bukan isim. Fa'il harus fathah. Iya. Ya. Fa'il malah dhammah malah. Mas'ulun. Mas'ulun. Bagaimana mengingatnya? Bagaimana mengingatnya supaya kita dapat jawaban ini? Mas'ulun. Kita ingat pola pelajaran ini, maf'ulun. Ini isim kan ini rumusnya? Sama enggak barisnya? Diakrab-akrabin dulu. Maf'ulun, mas'ulun, sama enggak? Maf'ulun, mas'ulun. Kalau saya kembangkan lagi, turun, ma'lumun, makhlukun. Isim ya Pak. Ya. Kan ada isim fa'il, isim maf'ul. Untuk yang 3 huruf. Untuk kata dasar 3 huruf. Karena kan dasarnya sa'ala tadi kan tadi? Ya, 3 huruf. Sa'ala. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Kan itu rumusnya? Sa'ala yas'alu su'alan, sa'ilun mas'ulun. Kalau sabaha isim fa'il, isim maf'ulnya sabaha. Sabbaha. Tasdid ya? Bukannya 4 huruf itu? 4 huruf. 4 huruf. Beda lagi. Beda lagi. 4 huruf. Ini yang 3 huruf dulu. 3 huruf. Bukan. Oke. Dari semua yang saya jelaskan ini artinya kita mencoba untuk begini, apa namanya? Kalau bahasa kitanya, kalau kita ingin dapat sesuatu kita raup begini. Artinya nanti ketika kita tadi bertemu yas'alu, kita berharap mudah-mudahan nanti ketemu dimanapun dengan perubahan bagaimanapun kita sudah tahu, gitulah tujuan saya ya. Contohnya tadi yas'aluna, sa'ala, sa'ilun, mas'ulun. Ada satu lagi. Apa itu su'ila? Ini madi maklum, ini madi majhul. Sa'ala bertanya, su'ilat ditanya. Telah bertanya, telah ditanya. Su'ila. Berarti dari mekedi, untuk yang 3 huruf mekedi rumusnya ini madi majhul yang 3 huruf. Qatala kutila, kataba kutiba, khalaqa khuliqa.
Nah, saya berharap nanti ketika baca Quran, ya, kita harus sedikit alon-alon. Asal sudah bertemu dengan sin, amza, lam, sa'ala, yas'alu tadi. Oh, ini sudah ketemu. Oh, ini di sini. Oh, ini di sini. Ya. Mengenai su'ila, Pak. Oke, Pak. Apa enggak ada su'ala? Su'ala ada enggak? Karena ini majhul biasanya. Kalau su'ala nggak ada, tapi kalau su'alan ada. Itu masdarnya. Maksud saya pola madi-majul ini loh, Pak. Oh, madi majhul enggak? Ini madi majhul begini. Ya. Ini jadinya sudah domir, ini namanya masdar. Sa'ala yas'alu su'alan. Dia telah bertanya, dia sedang bertanya pertanyaan. Soal gitu, Pak. Ya, soal. Bacanya. Bahasa Indonesianya soal. Iya kan? Iya. Itu di bahasa Arab. Bahasa Arabnya soal. Nah, susah barangkali bahasa Indonesianya dibuat jadi soal. Pertanyaan. Tadi kalau yas'alu dia bertanya, bentuk mudhari kan? Dia bertanya. Kalau engkau bertanya tadi apa? Tas'alu. Engkau bertanya tas'alu. Jangan engkau bertanya la tas'al. Nanti kita ketemu, saya lupa di surat apa. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Cuma di situ pengembangan lagi bentuk amarnya, untuk nahinya. Ya. La tas'alu la tas'alu, jangan kalian menanyakan asya, sesuatu. Intubdalakum, jika dijelaskan kepada kalian, tasukum, kalian akan sulit. Ini berkaitan dengan ngeyelnya Bani Israel ketika menanyakan sapi betina. Yang bagaimana? Kan yang disuruh itu Nabi Musa hanya menyampaikan, ya, sembelihlah antazbahu baqarah, hendaklah kalian menyembelih sapi betina. Udah, cari aja sapi betina, sembelih, kelar itu sudah. Warnanya apa? Sapinya tua atau muda? Udah dipakai buat bajak sawah apa belum? Kan semakin dijelasin kan nanti semakin dijawab, semakin sulit. Nah, makanya muncul tadi, la tas'alu an asya intubdalakum tasukum. Jangan menanyakan sesuatu, jika dijelaskan kepada kalian, kalian repot. Tas'alu juga, tas'alu. Nah, ini nih, kalau nanti penambahan lainnya ya tasa'alun, itu sudah ada penambahan. Ya tasa'alun, itu berarti penambahannya tasa, ya, tasa'al, ya, ya, saling bertanya-tanya. Ya tasa'alun, mereka saling bertanya-tanya. Oke. Nah, sekarang berarti dari sa'ala udah paham? Insyaallah. Tadi yang kemunculannya di Quran ada yas'alu, ada tas'alu, ada sa'ala, ada sa'ilun, ada yas'aluna.
Yas'aluna ini agak dominan. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil ahillah. Bulan sabit. Mereka menanya kepadamu tentang bulan sabit. Macam-macam objek yang ditanyakan itu. Yas'aluna. Mereka bertanya. Kalau sudah selesai kita kembali ke ayat. Jadi caranya fahami dulu tadi satu ayat. Setelah kita faham, kita ambil salah satu dari kata-kata dari ayat itu yang ingin kita kembangkan. Ya. Nah, di sini kebetulan di depannya ada yas'alu. Ini su'ila ada beberapa kali dalam Quran. Cuman saya blank ini contoh bunyi ayatnya. Ya. Ada beberapa kali ini. Jadi nanti kalau ketemu coba di ini kan ya, saya agak blank ini di bunyi ayatnya. Kama su'ila Musa min qabl. Oke. Kama su'ila Musa, kama sebagaimana su'ila telah ditanya Musa min qablu dari sebelumnya. Su'ila. Apa korok? Ya. Kita kembali ke ayat. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Dianya kita sudah tahu. Siapa dianya? Al-insan. Al-insannya ada di ayat 5. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Sekarang kita baca. Yas'alu ay, karena lu-nya enggak panjang kan? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dalam baca ayat ini mungkin yang perlu agak kita maksimalkan adalah ayyana. Kan di situ ada tasdid kan? Nah, ayyana. Nah, ini nih bunyi tasdid ininya. Kemudian ada alif 2 harakat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Hafal? Alhamdulillah. Bukan hanya hafal, tapi insya Allah kita sudah punya modal berkaitan dengan yas'alunya. Ayyana. Ayah itu bukan yang ketemu yang itu Bukan, asli. Mohon disandingkan dengan iyaka na'budu coba iyanya. Sama enggak? Disandingkan Pak, biar kelihatan beda. Ya. Ini. Iya, anakku yang Ini. Ini 2 kata. Ini 2 kata. Iya itu artinya kepada. Engkau. Kalau ayyana ini 1 kata. Nanya bukan domir. Nah kan domir kan nanya panjang. Oke. Nah domir kan nanya panjang. Iya.
Ini dua. Iya. Satu kan itu? Nah, ini ka ini kan dhamir. Jadi iyyaka kepadamu. Bedanya iya dengan ayah. Nah, ayana. Nggak bisa ayah. Ayah itu nggak ada. Ayana. Kalau ayanamun itu artis Korea. Ayanamun. Ya, itu artis Korea. Gitu. Jadi bukan ayah, tapi ayana. Ayana. Oke. Ini karena ada kedekatan-kedekatan. Padahal ini kan A, ini I. Ya, siap. Iya kan? Oh, domir. Domir itu nanya panjang. Iya kan? Gini. Kalau apa itu jamak kan juga Pak. Tidak panjang Pak. Itu dalam bentuk kata kerja. Oke, kita layani semua kemungkinan tadi. Kita layani. Oke, pokoknya the best service dah. Ya enggak? The best service dah. Naon deui. Silakan, apa lagi? Saya paham karena itu akan muncul ya. Saya paham karena itu artinya bukan soal saya melayani, tapi artinya ininya di sini hidup gitu loh. Yang sedikit yang kita sudah pelajari itu hidup. Sehingga dia bergerak, bertanya, pengen tahu, membandingkan. Itu positif. Itu positif. Iya? Gitu. Dia kalau dia menang aja. Nah, ini bingung ini. Bingung. Ini paham gak sih kan gitu? Paham gak sih? Gitu. Tapi kalau dengan muncul pertanyaan tadi itu sudah indikasi ngerti. Iya, berindikasi. Itu. Oke? Tadi dalam hal baca, saya bilang dalam hal baca. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan karena ada huruf tasydid itu. Yas'alu ayya. Ulang lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapan hari kiamat? Oke, lanjut. Ayat ke-7. Jawabannya keren. Ya, kalau diartikan kapan itu begini. Ada yang mendetail. Kapan? Misalnya besok tanggal 16. Besok tanggal 17. Kalau kita jawaban dari pertanyaan kapan? Ini dijawab dengan menunjukkan ciri-ciri. Misalnya begini, kita nanya, kapan kita bisa membedakan durian itu matang atau mentah? Kan gitu? Kapan kita bisa bedakan durian matang atau mentah? Gitu. Maka dijawab dengan cara itu tadi. Faiza, maka apabila. Fa huruf iza huruf. Iza ini huruf syarat.
Bukan syarat. Fa enggak syarat. T ya. Kalau bahasa Arabnya bukan syarat, T, to. Kalau fa itu nggak ada istilah. Ada nanti ada fa jawab, ada fa ini. Ya, ini termasuk fa jawab. Namanya fa jawab. Ada namanya fa sababiyah. Karena saya makan, maka saya kenyang. Maka juga kan? Tapi namanya fa sababiyah. Mengapa kenyang? Karena makan. Kalau ini bisa diartikan dengan fa jawab. Fa jawab. Karena pertanyaannya tadi ayyana yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat? Maka jawabannya faiza. Maka apabila bariqal basar. Bariqal basar. Bariqo ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini berarti maf'ul. Maf'ulnya basor. Basor artinya penglihatan. Menterjemahkannya subjek ke sini. Penglihatan telah terbelalak. Terbelalak. Bariko tadi apa? Fi'il kan? Fi'il fi'il madhi. Sekarang kalau seandainya kita ditanya, afwan, tahu dari mana itu fi'il? Tahu dari mana itu fi'il madhi? 3 huruf ada fa'ilah. Ya, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. 3 huruf A-I-A. Polanya fa'ila. Alima, sami'a. Masuk di sini. Iya kan? Karena kemarin yang 3 huruf itu bisa fa'ala, fa'ila, fa'ula. Berarti kalau masuk ke situ, masuklah ke sini. Jadi alasannya ini fi'il. Dari mana kita tahu? Karena sesuai dengan rumus fa'ila. Bariqo terbelalak. Fa'iza, maka apabila, maka jawab iza apa syarat. Maka apabila bariqal basor, penglihatan telah terbelalak. Jawaban yang paling bagus itu adalah jawaban yang membuat orang yang dijawab mikir maning. Kan mikir lagi dia tuh. Tadi pertanyaannya enak banget dia nanya, ayyana yaumul qiyamah. Kapan sih hari kiamat? Jawab lagi. Nanti kalau mata sudah itu kapan ya mata terbelalak? Ya gitu. Ya gitu. Tapi bisa diartikan orang sakaratul maut sudah terbelalak. Nah, makanya ini kan disuruh orang biar mikir sendiri. Bahasanya kalau kasarnya kan bahasa Quran itu halus. Ini kalau bahasa kasarnya, kalau ada orang nanya, karena pertanyaan tadi pertanyaan ini nggak penting sebenarnya. Iya, ayyana yaumul qiyamah. Kalau kita dengerin nggak usah dijawab aja kalau yang begituan mah. Tapi kalau mau kita jawab juga biar jadi pelajaran nanti kalau kamu sudah terbelalak gitu loh. Kan sama kan itu? Tapi kan kasar kan? Jadi dengan pertanyaan ini dikembangkan. Fa idza bariqal basar. Baik kiamat itu kiamat sugro maupun kiamat kubro pasti melalui ini.
bariqo. Keren nggak jawabannya? Ya, itu dia. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab. Dan ada bagusnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting-penting begini dijawab dengan bahasa yang biar dia mikir lagi. Gitu. Nanti tanya lagi kayak Israel. Ya. Jawab lagi. Itu. Pertama, kita hubungkan ayat 6 dan 7. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat? Dijawab, fa idza, maka apabila bariqal basar, penglihatan telah Iza tadi artinya apa? Apabila itu depan atau belakang? Belakang. Mau ke depan. Ke depan atau ke belakang? Depan. Yang akan datang kan? Apabila saya sehat, saya hadir. Kan next itu berarti? Next. Satu. Kedua, bariqo ini tadi bentuk apa? Madi. Coba. Ini next. Ini pas. Oke? Bertentangan dikit. Apa rahasianya kalau menggunakan kata begini? Pasti terbelalak. Pasti akan terjadi. Manusia nggak boleh gunakan nanti untuk yang akan datang pakai bentuk telah, nggak boleh. Karena manusia tidak tahu apa yang terjadi besok. Iya. Siap. Fahim? Gitu. Jadi kita kalau yang nanti kalau saya sehat, kalau itu berarti tergantung, bukan kita penentunya. Ya. Jadi luar biasa ini. Jadi ketika iza syarat tadi dan sesudahnya ada bentuk madhi, ini berarti bahwa ini pasti masuk di sini kita. Salah satu ciri datangnya hari kiamat itu bariqal basar, mata telah terbelalak. Basoru. Nah. Saya teruskan dulu. Qamar. Khosafa lenyap. Hilang. Ini madi juga kan? Madi ini ketara banget bandingkan ini. Ya, ini berarti fa'ilnya, subjeknya. Ya, khosafa lenyap, qamar bulan. Berarti dan bulan lenyap. Ini ada wa itu berarti di sini ada iza yang tidak ditulis. Ya kan? Nah, gitu. Berarti dan apabila ini kalau terjemahannya dan apabila kok Pak Ustaz tahu apabilanya dari mana? Ini. Ya, karena kalau sudah ada kata dan, kata pertamanya nggak perlu di lagi. Saya beli ikan, saya membeli sayur, saya membeli daging. Kan kalau kita gunakan yang duanya pakai dan, nggak pakai membeli lagi. Saya membeli ikan dan sayur dan daging. Kan? Ini iza di sini. Dan apabila bulan telah lenyap.
mata terbelalak, bulan lenyap. Terbelalak itu kan juga bermacam-macam. Iya, saya sedang berpikir itu Pak. Ini terbelalak karena bulan lenyap atau terbelalak fisik di situ? Iya, ini artinya ayat bicara begini aja, silakan kembangkan. Tapi yang jelas bahwa itu berhubungan dengan hari kiamat. Coba sekarang ini kita di rumah kita rumah tertutup, tiba-tiba lampu mati. Gimana kita berjalan? Ya, orang berjalan dalam gelap. Padahal di jelas itu nggak ada cahaya. Kita mencoba memaksimalkan ini. Terbelalak juga. Ada terbelalak karena sakit. Ya. Mungkin sakitnya tadi ketika khosafal qamar, bulan lenyap, kita nggak bisa bayangkan ini. Jadi kesimpulannya, pertanyaan tadi, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari? Dijawab dengan dua jawaban. Ada tiga, nanti ayat lanjutan juga jawaban juga. Ya, ini dua saja dulu saya ambil. Pertama, faiza bariqal basar, maka apabila penglihatan telah terbelalak. Kedua, wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah lenyap. Bulan telah lenyap, khasaf. Ya. Fa idza bariqal basar, fa idza bariqal basar, za ujung lidah, za fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa khasafal qamar fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lagi, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lagi, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Dari yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lagi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Hafal? Bahasa yang kita kembangkan hari ini tadi yas'alu. Ya, jadi kalau kita punya target misalnya berapa ayat, jangan semua ayatnya itu dibahas, nanti takutnya hilang yas'alunya. Ya. Nah, kata barunya apa? Jadi nanti kita punya ada vocab baru. Ya. Kata yang artinya kan yas'alu ini sudah kita bahas nih. Nah, pengulangannya, penampakannya di Quran. Ya, itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan pola ini ketika ada baca Quran sendiri di rumah. Ya. Itu. Rumusnya satu. Jangan, kata kunci satu. Oh, ini saya sudah belajar, ini belum belajar. Itu supaya kita jangan mumet. Jangan dipusingkan oleh sesuatu yang kita belum belajar, yang kita belum tahu. Enjoy aja jawab, oh saya belum belajar. Insya Allah mudah-mudahan kalau panjang umur saya akan pelajari.
Oh, saya belum tahu. Insya Allah saya akan cari tahu. Fokus ke yang sudah gitu loh. Karena biasanya yang banyak bikin orang mumet sampai kemudian mengatakan bahwa Quran itu susah, bahasa Arab itu susah, karena dia pengen satu itu dapat segalanya. Saya belum punya ilmu tentang itu. Ya, itu. Saya belum punya ilmu tentang itu. Kalau bisa ngasih satu langsung orang dapat segala-galanya, nah belum punya itu. Nah, jadi caranya kita tadi supaya kita tahu diri. Oh, ini sudah yas'alu. Nah, ini boleh mikir. Ya, sa'ala, oh fi'il madhi. Kalau bentuk sedangnya apa? Ya, perintahnya apa? Isim fa'il apa? Isim maf'ul apa? Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.